Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nasrullah dari Prodi Sistem Informasi UPB Jajah Serang. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal tugas berpraktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Baiklah, langsung saja untuk ke soalnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, tugas teman-teman adalah merefaktor halaman website yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk Vue komponen dan template. Namun, tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur foldernya pada soal seperti ini ya. Ada folder utama tugas 3 VUT, kemudian ada file index.html, ada folder aset di dalamnya, ada CSS dan style CSS untuk tampilannya, ada folder img untuk seperti gambar atau ada logo, ada folder data yang di dalamnya ada data bahan ajar.json yang sudah dilampirkan pada e-learning. Kemudian ada folder JS yang di dalamnya ada file app.js. Kemudian ada folder komponen, stok tabel JS, tracking, order form JS, status page JS, app modal. Kemudian ada service, folder service yang isinya ada api.js. Kemudian ada folder template yang isinya stock table, .html, .tracking, .html, order form.html, status bagian.html. Dan ini hanya contoh saja teman-teman. Kemudian langsung saja untuk kita buka aplikasi VS Code-nya. Pada video ini saya akan menjelaskan struktur folder dan isi kode dari aplikasi pemesanan dan tracking bahan ajar Universitas Terbuka yang saya bangun menggunakan Vue.js. Saya akan menjelaskan fungsi dari setiap folder dan file agar alur programnya mudah dipahami. Yang pertama, folder utama, tugas 3 VUT. Tugas saya bagi project ke dalam beberapa folder utama. Ada aset yang ada data dan file index.html sebagai titik masuk aplikasi. Yang kedua, index.html, titik awal masuk aplikasi. File ini berisi skeleton UI. Terdapat elemen yang menjadi root template view mounted. Yang kedua, navigasi halaman. Navigasi halaman menggunakan 3 tombol yang mengubah variabel tab di view, yaitu tombol button and click seperti ini ya. Setiap konten halaman ditampilkan menggunakan vshow, section vshow. Yang ketiga, template komponen. Template saya buat menyatu dengan file index.html ya. Jadi untuk folder template tidak ada ya, karena sudah dimasukkan semua ke file index.html.
jadi menyatu semua di sini. Seluruh template kemudian ditempatkan langsung di dalam file. Ini menggunakan template ID TPL stock. Nih, template ID TPL stock. Ada template untuk tabel stok, tracking DO, order form, semuanya tercantum di sini. Yang 4, load semua script. Untuk meload semua script ini harus berurutan ya, karena sangat penting. Ada script yang pertama, kedua, dan ketiga harus urut. Ini urutan ini memastikan untuk view dimuat dulu, lalu service data, komponen, yang terakhir ada root view instance. Kemudian folder CSS. File di dalam folder CSS ada style.css. Ini berisi semua tampilan halaman website. Beberapa hal penting. Satu, untuk temanya. Kedua, styling komponen, toolbar dan navigasi, container, tabel data, form input dan button, status page, dan lain-lain. Untuk UI utility menggunakan flexbox, grid layout, efek hover, shadow, dan border transparan. CSS ini membuat tampilan aplikasi bersih, lebih enak dipandang ya, lebih modern sesuai tema. Kemudian ada folder data. Folder data berisi data bahan ajar.json yang dilampirkan di e-learning, berisi sumber data dummy, file dummy. File ini memuat list UBBCC, list kategori, list ekspedisi, daftar paket bahan ajar, data stok bahan ajar, dan data tracking delivery order. File ini dibaca oleh api.js menggunakan fetch, lalu diberikan ke seluruh komponen. Kemudian folder JS berisi semua JS file. File api.js bertanggung jawab mengambil data JSON dan menormalkan seluruh struktur data tracking. Isi utamanya ada fungsi fetch all untuk mengambil dan mengubah JSON menjadi objek yang mudah dipakai komponen. Fungsi normalis tracking karena data tracking pada JSON menggunakan struktur keyed object. File ini memastikan seluruh data siap digunakan sebelum aplikasi berjalan. Kemudian folder JS komponen, yang di dalamnya ada folder JS, komponen file-file JS, berisi semua komponen view terpisah. Yang pertama ada status page.js, kode, sekumpulan kode untuk menampilkan status stok. Status stok ada yang empty, ada yang masih aman. Menggunakan props, quantity, dan safety, lalu computed properties, status cache, label, icon, yang menghasilkan status aman, menipis, dan kosong dengan warna icon yang berbeda. Ini komponen yang paling kompleks. Untuk stock table berisi filter dan sort menggunakan objek filter dan computed properties filtered item. Yang kedua ada tabel stok,
ditampilkan menggunakan V4. Yang kedua ada tooltip catatan. Yang ketiga menggunakan event hover serta vHTML. Yang keempat ada CRUD, create, update, dan delete. Form input menggunakan vModel. CRUD dilakukan langsung pada array item menggunakan viewset. Kemudian ada delete dengan modal menggunakan komponen modal melalui this root refresh modal open. Ini ya. Komponen ini memenuhi hampir semua indikator capaian view pada tugas. Yang ketiga ada DO tracking. Komponen untuk halaman tracking pengiriman. Ada fitur pencarian berdasarkan DO atau NIM. Kemudian tekan enter untuk mencari, tekan ESC untuk mereset. Menampilkan tampilan perjalanan, menambahkan status baru dengan timestamp otomatis, data disaring menggunakan computed filter tracking. Kemudian ada file order form.js, komponen untuk input delivery order baru yang berisi fitur nomor DO otomatis berdasarkan tahun plus sequence, input name, nama, ekspedisi paket, total harga otomatis mengikuti paket, detail isi paket muncul otomatis, validasi input sederhana. Setelah disubmit, mengirim ke root menggunakan emit grade. Kemudian ada app modal. Ini app modal dialog konfirmasi universal, memiliki open option, close, kemudian confirm. Digunakan untuk mengkonfirmasi penghapusan data stok. Kemudian ada app.js. File ini menghubungkan seluruh komponen. Isinya ada variabel tab untuk menavigasi halaman, state global, stock tracking paket kategori UBBJJ, kemudian ekspedisi, lifecycle grid untuk memanggil root view, kemudian lifecycle grid untuk memanggil apa.service fetch all, metode handline new do untuk menerima event, dari order form dan menambahkannya ke tracking. Root instant inilah yang mengaktifkan seluruh logika aplikasi. Baik, kita langsung saja buka indeks HTML-nya dengan live server. Kemudian dengan tampilan seperti ini ya. Yang tadi sudah dijelaskan kode-kodenya.
ada tambahan bahan ajar. Ini belum diisi, jadi ada keterangan semua file utama wajib diisi. Kemudian ada untuk tracking DO, nomor DO sesuai NIM atau nomor DO ini reset. Dan sebab pemesanan DO baru, simpan DO, NIM dan nama wajib diisi, scan form. Demikian penjelasan struktur folder dan fungsi setiap file pada aplikasi ini. Dengan pembagian komponen seperti ini, aplikasi menjadi modular, mudah dipahami, dan mengikuti standar pengembangan berbasis Vue.js. Terima kasih. Jika ada banyak salah dan perkataan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.